Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Meltodius Ajulianus Ola, biasa dipanggil Arjun, dari kelas AK 22A dengan NIM 202200707170. Jadi di sini saya akan menjelaskan di mata kuliah filsafat ilmu, yaitu materi sesi 5 tentang ontologi. Kenapa saya ingin menjelaskan materi sesi 5? Karena materi ini cukup menarik buat saya. Oke, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Ontologi atau hakikat wujud. Ontologi merupakan topik mendasar dalam filsafat ilmu yang membahas hakikat wujud. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti wujud dan logos yang berarti ilmu. Sebagai cabang filsafat, ontologi mengeksplorasikan apa yang sebenarnya ada di balik kenyataan fisik maupun non-fisik, sehingga menjadi fondasi bagi berbagai aliran pemikiran filsafat lainnya dalam memandang realitas dunia. Oke, baik, yang berikut di sini ada 4 aliran filsafat ontologi. Yang pertama ada aliran idealisme, dualisme, skeptisme, dan agnotisme. Yang pertama ada aliran idealisme yang menyatakan bahwa segala wujud berasal dari ide atau pikiran, seperti definisi kuda yang merupakan manifestasi ide di alam bawah sadar. Dan sementara itu, aliran dualisme berpendapat bahwa setiap wujud atau being terdiri dari 2 unsur utama, yaitu unsur fisik atau jasad atau badan, dan unsur rohani, jiwa atau roh. Kedua aliran ini memberikan perspektif berbeda mengenai substansi dasar dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Berikut ada aliran skeptisisme. Adalah aliran yang menekankan keraguan-raguan terhadap kebenaran karena akal manusia itu dianggap hanya mampu mencapai kebenaran yang bersifat relatif atau nisbi. Jadi setiap hasil pemikiran manusia harus dikritisi dan diragukan sebelum akhirnya diterima atau ditolak. Sedangkan di sisi lain ada aliran agnotisme, berpandangan bahwa manusia hanya bisa mengetahui hal-hal yang terjangkau oleh indera, sementara hal gaib seperti Tuhan berada di luar jangkauan indrawi. Oke, baik, yang berikut tentang teori kebenaran atau fondasi pemikiran. Jadi di sini ada teori kebenaran. Yang pertama ada idealisme, rasionalisme, positivisme, dan rasio murni. Yang pertama, teori kebenaran idealisme. Kebenaran dalam filsafat dirumuskan secara beragam oleh para filsuf sesuai cara berpikir mereka. Teori idealisme dari Plato menyatakan bahwa kebenaran sejati terletak pada tataran ide yang kemudian diimplementasikan ke dalam realitas. Sedangkan teori rasionalisme yang dikembangkan Rene Descartes menitik beratkan pada kemampuan akal. Suatu pernyataan dianggap benar hanya jika sesuai dengan rasio atau logika manusia, dan akan ditolak jika tidak masuk akal. Yang berikut teori kebenaran atau perspektif lain. Di sini ada 4 teori kebenaran. Yang pertama teori wayu, koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Teori wayu sering dipegang oleh para teolog, di mana kebenaran mutlak bersumber pada wahyu dan kitab suci agama. Sedangkan teori koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika ia bersifat konsisten dan koheren dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Teori ini menekankan pentingnya konfirmasi dan keselarasan logis dalam suatu sistem pengetahuan agar tidak terjadi kontradiksi antar pernyataan baru dengan teori lama. Yang berikut tentang teori korespondensi dan pragmatisme. Teori korespondensi menilai kebenaran berdasarkan kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan objektif. Misalnya, pernyataan mengenai ibu kota negara dianggap benar jika faktanya memang demikian. Sedangkan teori pragmatisme melihat kebenaran dari sudut pandang kegunaan praktis. Sesuatu dianggap benar jika memberikan manfaat pada nilai guna, yang sering diterapkan oleh para politisi untuk misi politiknya maupun para pembisnis untuk mencari keuntungan finansial. Berikut teori kebenaran, pendidikan, dan fenomena. Yang pertama, esensialisme. Kebenaran diterapkan dalam bahasa dunia memiliki tatanan jelas dan esensi. Yang berikut, fenomenologi. Individu berinteraksi dan memaknai fenomena di sekelilingnya
atau Edmund Husserl. Oke, bagian berikut, apa itu ilmu? Ilmu yaitu dari bahasa Arab. Ilmu atau pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah sistematis, pengamatan, pengalaman, dan penalaran. Ini bersifat empiris dan rasional. Yang berikut, objek dan sifat ilmu pengetahuan. Yang pertama, objek formal, yaitu apa yang menjadi kajian, misalnya ilmu bahasa. Yang kedua, sistematis, struktur saling berhubungan, cacat satu subsistem mempengaruhi keseluruhan. Yang ketiga, objek material, bahasa yang dikaji, misalnya bahasa Gorontalo. Keempat, universal, berlaku umum, melampaui ruang dan waktu. Oke, baik, yang berikut peran teori ilmiah. Jadi di sini ada 4 peran teori ilmiah. Yang pertama, pedoman, klasifikasi, generalisasi, dan prediksi. Jadi di sini saya akan menjelaskan 2 peran teori ilmiah. Yang pertama yaitu pedoman dan klasifikasi. Teori ilmiah memiliki peran krusial sebagai pedoman yang mengarahkan kegiatan penelitian, mulai dari menentukan objek, tujuan, hingga metode yang digunakan. Selain itu, teori berfungsi untuk memberikan definisi konseptual terhadap objek material dan membantu ilmuwan melakukan klasifikasi atau kategorisasi. Contohnya, dalam ilmu linguistik, teori membantu mendefinisikan apa itu bahasa serta mengelompokkan berbagai ragam bahasa yang ada di dunia berdasarkan karakteristik tertentu.